Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga tetap sehat semuanya ya. Pada pagi hari ini sebelum pelajaran dimulai, marilah berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, sebelum pelajaran dimulai, di sini Bapak akan mengabsen kehadiran terlebih dahulu ya. Absen yang pertama, Zulfikar Fatahizul Haq, Nisbah Husnia Wijaya, Des Ahmad Miyaki, Anissa Salvi Anansi, Fani Rahayu Diananda, Rizky Ridho Pratama, Devani Dalika Koryana Putri. Alhamdulillah hadir semuanya ya. Baik, sebelum pelajaran dimulai, silahkan bukunya dipersiapkan terlebih dahulu supaya kita mempersiapkan pelajaran dengan lebih sigap. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang fluida statis. Nah, ada yang pernah dengar apa itu fluida statis? Baik, kalau belum, Bapak akan sedikit memberikan gambaran. Ada yang pernah tahu melihat kapal selam? Oke, Mas Rizky pernah lihat? Di mana, Mas? Di TV ya, di TV. Yang lain? Baik, kalau belum, kita amati sebentar ya. Kapal selam. Kenapa dinamakan kapal selam? Karena kapal selam itu kapal yang dapat mengapung di air dan dapat melayang mengapung dan dapat melayang di air atau tenggelam. Maksudnya tenggelam di sini gimana? Dia dapat berjalan di dalam air. Nah, kenapa ini dapat terjadi? Karena kapal selam itu memiliki tabung udara, yang mana ketika kapal selam itu mengapung di air, tabung udara di sini kosong sedangkan ketika kapal selam itu berjalan di dalam air, tabung udaranya diisi air, sehingga berat dari kapal selam hampir sama dengan berat air atau massa jenis air, sehingga kapal selam dapat menyelam di dalam air. Dan ketika kapal selam itu mengapung tadi, tabung udara yang berisi air tadi dikosongkan, sehingga massa dari kapal selam ini akan lebih ringan, sehingga kapal dapat berjalan di atas air. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, silahkan kalian ringkas sesuai pemahaman kalian di dalam selembar kertas. Nah, setelah itu Bapak contohkan lagi. Kita ingat-ingat terkait kemarin kan udah Bapak jelaskan terkait materi gaya ya. Nah, gaya itu ketika yang berpengaruh dalam tekanan. Ketika kita mendorong sesuatu akan bergerak. Contohnya kita mendorong mobil. Nah, gaya dorong kita itu dalam fluida bisa disebut dengan tekanan. Contohnya adalah dalam memompa. Nah, dalam memompa di sini ketika kita memompa, maka misal mengompa ban ya. Ketika menekan pompanya di sini, nah ban itu akan melengkung. Kenapa? Karena fluida di sini ketika ditekan dia akan memberikan tekanan segala arah ke dalam ban. Baik, itu sedikit pemahaman yang supaya memancing pemahaman kalian. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang fluida statis. Apa itu fluida? Perlu diketahui, fluida adalah zat cair yang mengalir. Fluida apa? Zat cair yang mengalir. Loh, Pak, zat kan ada zat padat, air dan gas. Kenapa di sini zat cair? Nah, karena tadi di sini bahwasanya dari pengertiannya fluida dari zat cair yang mengalir dapat berupa gas dan air, sehingga zat padat di sini dikesampingkan. Nah, dan tadi kan judulnya fluida statis ya. Bapak sudah jelaskan. Fluida statis kenapa? Dinamakan apa itu? Sehingga apa itu statis? Statis adalah diam, sehingga ketika kita membahas fluida statis adalah gejala fluida yang diam. Nah, fluida statis ini mempunyai beberapa subbab. Bahasan yang pertama yaitu massa jenis. Massa jenis memiliki lambang rho. Ini dibaca rho bahasa Yunani ya. Apa itu massa jenis? Nah, sedikit penjelasan. Di sini Bapak memiliki benda fluida. Nah, nanti kalian analis pendapatnya bagaimana. Ini ada minyak goreng. Nah, di sini Bapak akan menuangkan sedikit air murni.
bisa mengetahui vida massa jenis dari vida masing-masing minyak goreng dan air murni ini ketika Bapak campurkan. Tunggu sebentar supaya mengendap. Bisa diamati di sini. Yang kuning ini adalah minyak goreng, yang putih adalah air murni tadi. Ketika dicampur, maka air minyak goreng letaknya di atas, sedangkan air letaknya di bawah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena massa jenis dari air ini lebih besar daripada minyak goreng, sehingga minyak goreng di sini menempati yang di atas dan minyak goreng lebih ringan. Berapa Pak massa jenis dari air ini? Nah, berdasarkan demonstrasi ini, silahkan kalian nanti kerjakan dan cari massa jenis dari masing-masing zat vida ini di sebelah kertas bersamaan dengan nis kapal selam tadi dapat kalian. Kenapa ini dapat zat minyak gorengnya dapat di atas dan airnya di bawah? Baik ya. Nah, tadi sudah dapat penjelasan bahwasanya massa jenis dari air lebih besar dari minyak goreng, sehingga secara dapat diartikan bahwasanya massa jenis adalah massa benda per satuan volume. Dapat dituliskan secara matematis, Rho sama dengan M per V. Rho adalah massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik. Selanjutnya M adalah massa benda dengan satuan kilogram, sedangkan V adalah volume benda dengan satuan meter kuadrat. Di sini Rho sama dengan M per V. Nah, secara matematis ya, Rho adalah massa jenis, M adalah massa benda, V adalah volume. Baik, selanjutnya yaitu terkait subbab dari hidrostatis ada lagi tekanan. Tekanan yang pertama adalah tekanan. Tekanan di sini dapat didefinisikan tadi bahwasanya Bapak ulas tentang gaya. Ketika kita memberikan gaya kepada suatu benda, dia akan terdorong. Nah, dalam fluida, ketika kita memberikan tekanan dalam fluida, maka dia akan meneruskannya atau terdapat sebuah tekanan. Tekanan dalam fluida dilambangkan dengan huruf P. P sama dengan F per A. P sama dengan F per A. P adalah tekanan dengan satuan Newton per meter kuadrat. F adalah gaya yang bekerja dengan satuan Newton. A adalah luasan. Nah, dengan satuan meter kuadrat. Tekanan dari satuan dari tekanan adalah Newton per meter kuadrat. Dia juga mempunyai satuan yang lain yaitu Pascal. Sehingga dapat dituliskan 1 per Newton kuadrat sama dengan 1 Pascal. Kenapa ini dinamakan Pascal? Kita akan masuk ke selanjutnya yaitu tekanan dalam hukum Pascal. Ada juga itu namanya. Jadi tekanan di dalam fluida ada dua, yaitu tekanan dalam hukum Pascal dan tekanan hidrostatis. Nah, terkait hukum Pascal, ada seorang ilmuwan yang bernama Blaise Pascal. Pada tahun 1652 Masehi, Blaise Pascal mengeluarkan statement yang berbunyi tekanan dalam satu fluida pada suatu wadah ketika diberi tekanan maka akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama, sehingga dapat tuliskan P1 sama dengan P2. Gambarnya gimana Pak? Nah, dapat ya gambarkan. Hukum Blaise Pascal, dalam hukum Pascal ini implementasinya ketika ada dalam percobaan bejana berhubungan. Bejana berhubungan memiliki dua sisi, yaitu sisi yang sebelah satunya lebih kecil dari sisi yang sebelahnya. Ketika dalam sisi yang kecil ini diberikan gaya sebesar F1 dengan luasan A1, ketika diberi gaya akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama, sehingga menghasilkan
F2 dengan besar luasan A2. Berdasarkan bunyi dari hukum Pascal tadi dapat didefinisikan P1 sama dengan P2. Kita dapat ketahui bahwasanya P tadi apa? F per A. Sehingga dapat tuliskan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ini adalah hubungan hukum Pascal terhadap tekanan. Sehingga ketika dari lubang bejana yang kecil diberi gaya yang dapat menggerakkan piston yang berada di lubang besar, sehingga dia akan mendapatkan gaya ke atas. Selanjutnya tekanan hidrostatis. Dan dicatat ya, akan Bapak hapus dulu. Nah, dalam tekanan hidrostatis di sini dia berpengaruh dalam kedalaman suatu benda. Tekanan hidrostatis dinyatakan bahwasanya setiap titik pada satu kedalaman tertentu dia akan mempunyai tekanan hidrostatis yang sama. Contohnya apa? Ikan, atau ketika kita berenang. Ketika berenang dalam kedalaman tertentu, semakin kita dalam menyelam maka kita akan mendapat tekanan yang lebih besar. Biasanya kita rasakan pada telinga. Pada kedalaman yang lebih dalam maka telinga kita akan terasa sakit karena mendapat tekanan dari air. Nah, tekanan hidrostatis memiliki persamaan, yaitu P sama dengan rho GH. Kenapa rho GH? Karena dalam tekanan hidrostatis yang berpengaruh adalah massa jenis dari benda dan kedalaman dari benda. Persamaan ini diperoleh dari mana? Ketika kita menaruhkan benda dalam kedalaman tertentu, nah seperti ini, dia akan memiliki beberapa gaya yang bekerja. Yang pertama adalah F1. F1 di sini adalah gaya yang bekerja pada daerah di atas air dan berkenaan dengan air di atas benda, daerah di atas benda dan berada di atas benda yang memberikan gaya ke bawah dari benda. Ini F1. Sedangkan F2. F2 adalah gaya yang bekerja di bawah benda dan berkenaan air di atas benda, sehingga memberikan gaya ke atas dari benda. Ada juga Mg, adalah percepatan gaya berat dari benda sebagai implikasi dari percepatan gravitasi bumi. Mg. Nah, dari gambaran skema ini dapat dituliskan hubungan persamaannya, yaitu F2 sama dengan F1 plus Mg. Perlu diketahui bahwasanya F tadi apa? P sama dengan F per A, sehingga F dapat didapatkan P kali A. Selanjutnya ada juga Mg. Mg ini kita peroleh dari mana nanti? Kan tadi sudah dibahas dalam massa jenis bahwasanya rho sama dengan M per V, sehingga diperoleh M sama dengan rho V. Nah, kita tuliskan saja, ada P 2 A2 P1 A1 plus rho VG. Nah, karena dalam tekanan hidrostatis itu yang berpengaruh adalah ketinggian dari benda, maka dapat didefinisikan V. Kalau di atas ini, V ini diperoleh dari mana? V adalah A volume, A alas dikalikan H1, karena ini kan memiliki tinggi. H1, H2 yang bawah H1, H2 min H1, sehingga diperoleh A kali H. Kita masukkan dalam sini, P2 kali A2 P1 kali A1 plus rho A H dikalikan G. Karena A nya ini sama dari luasan benda, maka A nya bisa dicoret, sehingga diperoleh P2. Karena P1 dalam tekanan hidrostatis ini dianggap 0,
sehingga diperoleh rho kalikan H dikalikan G. Nah, ini asal usul rumus dari tekanan hidrostatis. Selanjutnya akan kita bahas hukum Archimedes. Ya. Hukum Archimedes di sini tentang apa? Tadi kan Bapak sudah menjelaskan di awal tentang gaya angkat atau dari fenomena kapal selam. Kan ya? Hukum Archimedes. Hukum Archimedes berbunyi bahwasanya benda akan mendapatkan gaya angkat yang akan mendapatkan gaya ke atas yang sama besar dengan V yang dipindahkan. Secara gambaran kasarnya, ketika kita menaruh gelas berukuran yang berlubang, ketika dimasukkan ketika memiliki gelas ketika dimasukkan benda, ini kita gambarkan ya, ketika memiliki gelas diisi air penuh, tapi dia memiliki corong untuk air ke bawah. Di sini ada gelas ukur juga. Ketika dimasukkan benda, maka airnya akan tumpah. Nah, implementasi dari bunyi hukum Archimedes tadi kan bahwasanya benda akan mendapatkan gaya yang ke atas yang sama besar dengan V yang dipindahkan. Nah, besar V yang dipindahkan adalah V yang tumpah dalam gelas ukur yang satunya ini. Nah, hukum Archimedes memiliki persamaan FA sama dengan rho GV. Tadi kan bahwasanya demi gaya angkat bisa diangkat dari mana? Yaitu rho GV. Nah, ini dari mana persamaan ini? Ini bisa diperoleh dari ketika benda ini dimasukkan, dia akan memiliki dua gaya yang bekerja. Yaitu yang pertama adalah F1 yang bekerja ke bawah mendorong gaya ke bawah, dan F2 yang mendorong ke atas, sehingga kita bisa peroleh FA berasal dari F2 min F1. Nah, tadi kan dijelaskan bahwasanya F itu dari P kali A, tekanan kali kuasaan P1 kalikan A2 min P1 dikalikan A1, sehingga diperoleh P tadi apa? Dalam hukum tekanan hidrostatis bahwa P adalah rho GH, sehingga dituliskan P2 sama dengan rho GH A dimin rho GH A1, ini A2 ya. Karena ini memiliki luasan yang sama, sehingga dapat diringkas penulisannya, karena ditulis seperti ini, rho G dalam kurung A2 kali H2 min A1 kalikan H1. Nah, di sini bisa diperoleh bahwasanya A kali H adalah apa? Rumus dari volume, sehingga dapat dituliskan rho dikalikan G dikalikan V. Nah, ini asal usul rumus dari hukum Archimedes. Nah, dalam hukum Archimedes ini ada 3 fenomena. Saya hapus dulu Bapak persamaannya ya, ditulis sudah. Dalam hukum Archimedes ada 3 fenomena. Yang pertama adalah fenomena tenggelam. Nah, fenomena yang kedua adalah fenomena melayang. Yang terakhir adalah fenomena mengapung. Nah, fenomena ini adalah berkaitan dengan fenomena kapal selam yang Bapak jelaskan di awal tadi. Nah, bagaimana penjelasan terkait tenggelam yang mengapung? Ketika tenggelam, misal ada benda mau tenggelam, contohnya adalah batu ketika tenggelam itu karena apa? Karena
massa jenis dari batu itu lebih besar daripada air, sehingga massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis air. Atau contohnya lain adalah besi, kita dimasukkan dalam air, besinya akan tenggelam. Selanjutnya adalah melayang. Melayang itu ketika apa? Ketika massa jenis benda sama dengan massa jenis air. Nah, sehingga dia akan terjadi kesetimbangan yang menyebabkan benda bisa melayang. Selanjutnya adalah mengapung. Mengapung itu ketika apa? Massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis air. Ini adalah praktek dari contoh penjelasan dari hukum Archimedes terkait fenomena-fenomenanya. Nah, dalam untuk memperjelas pemahaman kalian, Bapak akan menjelaskan sedikit, memberikan demonstrasi terkait fenomena hukum Archimedes ini. Di sini Bapak memiliki gelas yang masih kosong, yang masih kosong juga. Nah, ini ada 3 gelas. Bapak rata terlebih dahulu ya. Nah, ada 3 buah putih telur, dan ini garam. Nah, bagaimana terkait fenomena-fenomena dari hukum Archimedes? Bapak akan masukkan, ada 3 jenis gelas. Pertama ini kita masukkan air dulu. Air. Di sini akan Bapak tambahkan garam. Yang pertama ini cukup air murni saja, yang kedua tambahkan garam 1 sendok. Yang kedua tambahkan garam 2 sendok. Nah, kemudian aduk air sampai merata, mencampur dengan garam, aduk juga. Nah, di sini ada 3 jenis air dalam gelas. Yang pertama air yang belum dicampuri dengan garam, yang kedua dengan 1 sendok garam, yang ketiga dengan 2 sendok garam. Ketika dimasukkan telur, nanti akan terjadi fenomena yang berbeda-beda. Fenomena 1, air yang belum dicampuri dengan garam. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah air tenggelam atau terletak pada dasar gelas. Telur maksudnya. Telur tenggelam atau terletak pada dasar gelas. Ketika yang kedua, telur dimasukkan dalam gelas dan berisi dicampurkan dengan 1 sendok garam. Masukkan ya. Nah, masih tetap tenggelam atau terletak dalam dasar air. Yang ketiga, telur kita masukkan dalam garam atau air yang dicampuri dengan 2 sendok garam. Nah, apa yang terjadi? Kita aduk lagi. Nah, setelah diaduk lebih rata, tadi kan kurang rata airnya ya. Di sini telur melayang atau tidak di dasar gelas. Bisa dilihat di dasar gelas, ini telurnya. Dia berada di tengah-tengah. Nah, dari 3 percobaan tadi dapat kita ketahui bahwasanya ketika air murni, telur akan tenggelam, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Yang kedua, ketika air dimasukin garam 1 sendok, dia masih tetap tenggelam. Ini bisa dapat disimpulkan bahwasanya jenis telur masih besar dengan massa jenis air garam yang 1 sendok. Yang kedua adalah ketika telur dimasukkan dalam air yang bercampur dengan 2 sendok garam. Di sini telurnya melayang, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya massa jenis telur sama dengan massa jenis air garam 2 sendok. Sehingga kadar garam di sini juga mempengaruhi dalam fenomena hukum Archimedes. Nah, sehingga 3 fluida ini memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Nah, tugas kalian silahkan Bapak bagi 4 kelompok ya. Yang kelompok pertama kelompoknya Mas Fatah, dipimpin Mas Fatah. Yang kelompok 2 dipimpin Mas Rizky, yang kelompok 3 dipimpin Mbak Fani. Nah, lakukan percobaan yang Bapak deskripsikan. Ini Bapak bagikan panduannya nanti, terus nanti kalian analisis
terkait apa yang Bapak penjelaskan tadi. Itu selanjutnya silahkan diskusi dari fenomena yang kalian pelajari. Udah? Baik, silahkan kumpulkan ya. Bapak akan bacakan kelompok dari Mas Fatah. Biasanya apa yang dilakukan fenomenanya sama, yaitu telur, tenggelam, dan melayang. Nah, Mas Fatah sama dengan Mas Rizky nih, bahwasanya fenomenanya sama. Nah, ini Mbak Fani kelompoknya berbeda. Mbak Fani memberikan kadar garam yang lebih pada gelas kedua tadi. Nah, Mbak Fani memberikan bahwasanya di gelas kedua memberikan 4 sendok garam. Apa yang terjadi? Nah, di sini terjadi bahwasanya telur tenggelam ketika air murni, dan telur melayang ketika 2 sendok garam, dan telur mengapung ketika 4 sendok garam. Di sini sudah menyimpulkan ya, Bapak bisa menilai dari deskripsi kelompok masing-masing terkait fenomena hukum Archimedes. Baik, Bapak cukupkan untuk pertemuan hari ini. Bapak simpulkan ya, tadi kan kita membahas masa jenis. Masa jenis tadi masa persatuan volume dituliskan ρ sama dengan M per P. Artinya ada tekanan, yaitu P sama dengan F per A, dan ada tekanan hidrostatis dan menjelaskan bahwasanya P sama dengan ρ GH yang berhubungan dengan kedalaman suatu benda, yang tadi adalah hukum Archimedes yang tadi kita sudah bagi kelompok dan kalian coba masing-masing kelompok tadi. Baik, Bapak cukupkan untuk pertemuan hari ini. Silahkan nanti Bapak juga kasih PR silahkan kerjakan halaman 327, 4 soal yang sudah ada dikerjakan di rumah dan minggu depan ya. Silahkan dikerjakan untuk belajar di rumah. Sekian pertemuan hari ini, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.